Pulau Sulawesi sejak dulu dikenal sebagai salah satu wilayah paling kaya di Indonesia. Letaknya sangat strategis, berada di jalur pelayaran antara Kalimantan, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Sejak ratusan tahun yang lalu, wilayah ini sudah menjadi pusat perdagangan laut, tempat bertemunya pedagang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Faktor inilah yang membentuk karakter masyarakat Sulawesi yang terbuka, berani, dan terbiasa berdagang. Dan di video kali ini, mari kita bahas suku-suku di Sulawesi yang dianggap sebagai suku yang paling kaya berdasarkan sejarah, tradisi, adat istiadat, serta etos kerjanya. Ketika kita membahas tentang suku paling kaya, kita perlu memahami bahwa kekayaan di sini bukan berarti seluruh anggota suku tersebut hidup mewah. Yang dimaksud adalah kekuatan ekonomi secara kolektif, jaringan usaha yang luas, pengaruh di sektor perdagangan, tambang, pertanian, perikanan, maupun posisi strategis dalam pemerintahan dan bisnis. Jadi, ini lebih kepada potensi dan pengaruh ekonomi yang menonjol dalam skala yang besar pada orang-orang dari suku tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke suku yang pertama, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, suku Bugis. Suku Bugis sering disebut sebagai salah satu suku dengan jaringan ekonomi terluas di Indonesia bagian timur. Sejak zaman dahulu, orang-orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung. Tradisi merantau membuat mereka tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan hingga Malaysia dan Singapura. Jaringan perantauan ini menciptakan kekuatan ekonomi yang saling terhubung. Budaya Siri atau harga diri dalam masyarakat Bugis juga menjadi faktor yang penting. Mereka diajarkan untuk menjaga nama baik keluarga dan bekerja keras agar dihormati. Banyak pengusaha besar di sektor perkapalan, perdagangan, hasil laut, dan properti maupun logistik. Mereka semua berasal dari suku Bugis. Kombinasi budaya, jaringan yang luas, dan mental berani mengambil resiko menjadi kunci kekuatan ekonomi orang-orang dari suku Bugis ini. Yang kedua, suku Makassar. Suku Makassar memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Pada masa kerajaan Gowatalo, Makassar menjadi pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi pedagang asing. Tradisi dagang ini terus hidup hingga saat ini. Kota Makassar berkembang menjadi kota metropolitan terbesar di Sulawesi. Banyak pengusaha besar bergerak di bidang konstruksi, properti, pelabuhan, dan perdagangan besar. Faktor sejarah sebagai pusat niaga membuat masyarakat Makassar terbiasa bersaing dan beradaptasi dalam dunia bisnis modern. Yang ketiga, ada suku Toraja. Suku Toraja memiliki kekuatan ekonomi yang unik. Budaya adat yang kuat seperti upacara Rambu Solo membuat solidaritas keluarga sangat erat. Dalam satu upacara besar, biaya yang dikeluarkan bisa sangat tinggi, dan ini menunjukkan adanya kemampuan ekonomi kolektif yang besar. Selain itu, banyak orang-orang dari Toraja sukses di luar daerah, terutama di sektor perbankan, birokrasi, dan konstruksi. Tradisi pendidikan yang baik serta jaringan keluarga yang besar membantu mereka membangun kekuatan ekonomi lintas daerah. Pariwisata internasional di Tanah Toraja juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di sana. Yang keempat, ada suku Minahasa. Suku Minahasa dikenal memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi sejak zaman kolonial. Pendidikan membuka akses ke jabatan pemerintahan, militer, dan profesi-profesi lainnya seperti dokter dan juga pengacara.
Wilayah Minahasa juga kaya akan hasil perkebunan seperti cengkeh dan kelapa. Sejak masa perdagangan rempah-rempah, komoditas ini sudah bernilai tinggi. Jadi, kombinasi antara pendidikan dan hasil bumi membuat sebagian masyarakat Minahasa memiliki posisi ekonomi yang kuat dan juga stabil. Yang kelima, ada suku Mandar. Suku Mandar memiliki budaya bahari yang sangat kuat. Mereka terkenal sebagai pelaut dan nelayan yang tangguh. Perahu sandek menjadi simbol kecepatan dan keahlian mereka di laut. Kekuatan ekonomi Mandar banyak bertumpu pada hasil laut dan perdagangan pesisir. Selain itu, banyak orang Mandar yang merantau dan membangun usaha di berbagai kota. Keberanian menghadapi laut membentuk mental tahan banting dalam dunia usaha, sehingga ada banyak orang Mandar yang juga dikenal akan kekayaannya. Di nomor 6 ada suku Buton. Suku Buton memiliki sejarah kerajaan yang tertata rapi dalam sistem pemerintahan adat. Wilayah Buton dikenal memiliki aspal alam yang sangat terkenal dan bernilai ekonomi tinggi. Selain sumber daya alam, masyarakat Buton juga banyak berperan dalam birokrasi dan perdagangan. Sistem adat yang terstruktur membuat masyarakatnya terbiasa dengan tata kelola dan administrasi, yang kemudian memudahkan mereka beradaptasi dalam sistem pemerintahan modern. Di nomor 7 ada suku Kaili. Suku Kaili mendiami wilayah Sulawesi Tengah, terutama sekitaran wilayah Palu. Wilayah ini berkembang menjadi pusat ekonomi regional. Pertanian kakao, perdagangan, dan sektor pertambangan menjadi penopang ekonomi utama mereka. Letak geografis yang berada di jalur tengah Sulawesi membuat wilayah Kaili memiliki posisi yang strategis dalam jalur distribusi barang. Yang kedelapan adalah suku Gorontalo. Suku Gorontalo memiliki sistem adat yang kuat dengan filosofi adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Sistem sosial yang tertib ini menciptakan stabilitas masyarakat. Ekonomi Gorontalo banyak bertumpu pada jagung dan perikanan. Selain itu, banyak tokoh nasional dari Gorontalo yang membawa pengaruh dan jaringan luas yang secara tidak langsung memperkuat posisi ekonomi daerahnya. Yang kesembilan, suku Bolang Mongondo. Suku Bolang Mongondo mendiami wilayah yang kaya akan tambang emas dan hasil perkebunan. Pertambangan menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Perkembangan kota-kota seperti Kota Mobagu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Infrastruktur yang semakin baik ikut mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Dan di nomor 10 ada suku Tolaki. Suku Tolaki berada di wilayah yang kaya akan nikel, terutama di Konawe dan sekitarnya. Ledakan industri nikel dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak ekonomi yang besar bagi wilayah ini. Banyak masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai usaha tambang, baik sebagai pekerja, kontraktor, maupun pelaku usaha pendukung. Kehadiran investasi besar membuat perputaran uang meningkat tajam, menjadikan mereka semakin kaya. Jadi, jika dilihat secara keseluruhan, ada beberapa faktor umum yang membuat suku-suku ini memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Yang pertama adalah faktor sejarah perdagangan laut. Yang kedua adalah budaya merantau yang membangun jaringan yang luas. Yang ketiga adalah kekayaan sumber daya alamnya seperti tambang, perkebunan, dan hasil laut. Faktor pendidikan juga berperan penting. Daerah yang lebih cepat berkembang dalam pendidikan biasanya lebih cepat pula menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, solidaritas keluarga besar dalam budaya Sulawesi membuat modal sosial mereka juga menjadi sangat kuat. Namun, penting untuk dipahami bahwa kekayaan ini tidak merata. Masih banyak masyarakat dari suku-suku tersebut yang hidup sederhana bahkan tergolong miskin. Jadi, pembahasan ini lebih kepada potensi dan pengaruh ekonomi kolektif, bukan kondisi per individunya. Sebagai kesimpulan, kekuatan ekonomi suku-suku di Sulawesi lahir dari perpaduan sejarah panjang perdagangan, budaya kerja keras,
tradisi merantau, kekayaan sumber daya alam, dan jaringan sosial yang kuat. Bukan semata-mata karena faktor alam saja, tetapi juga karena karakter masyarakatnya yang adaptif dan berani mengambil peluang. Inilah yang membuat beberapa suku di Sulawesi dikenal memiliki pengaruh ekonomi yang cukup besar hingga hari ini. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau kalian ada saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.